Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, jemaat Elohim yang diberkati Bapa yang di sorga mencapai hidup sukses besar. Haleluya. Saudara-saudara, Salam Aleihim, salam damai sejahtera. Saudara-saudara, ingin hidup sukses? Apakah saudara sampai sekarang ini masih menginginkan dan berharap mencapai kesuksesan selama hidup di dunia ini? Setiap orang, saudara-saudara, menginginkan hidup sukses. Orang tua berdoa dan berharap anak-anaknya sukses. Guru-guru mengharapkan anak-anaknya sukses. Pemerintah berharap rakyatnya semuanya mencapai hidup sukses, damai, sejahtera. Saudara-saudara, semua sukses yang saya katakan tadi, sukses secara duniawi, sifatnya sementara, hanya berlaku di bumi ini. Saudara-saudara, apakah ada sukses kekal? Baik di bumi maupun di surga nanti, atau dalam alam jasmani ini dan alam rohani? Saudara-saudara, Tuhan menyediakan sukses yang kekal, sukses yang secara jasmani dan rohani, yang membawa terang di dunia ini. Saudara-saudara, mau dan ingin sukses yang disediakan Tuhan Elohim, Sang Pencipta langit dan bumi? Mari saudara-saudara, kita ikuti apa yang disabdakan Bapa yang di surga kepada umatnya untuk mencapai hidup sukses besar. Haleluya. Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, menginginkan, mengharapkan umatnya, khususnya umat pilihannya, di dalam dunia ini mencapai sukses besar seperti yang dikehendaki oleh Bapa yang di sorga. Oleh sebab itu, Dia berfirman kepada umatnya. Dan firman untuk mencapai hidup kekal, hidup yang bersifat jasmani dan rohani, yang membawa perubahan baru, perubahan kepada kehidupan yang lebih baik, lebih mulia, lebih bahagia, dan lebih sejahtera itu ada tertulis, saudara-saudara, di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur, pasal 1, ayat 1 sampai dengan 3. Bagaimana Tuhan menggendaki atau cara-cara apa yang harus kita tempuh supaya kita memperoleh sukses besar itu? Marilah saudara-saudara, kita simak ayat tersebut atau nats yang dimaksudkan oleh Tuhan untuk kita imani dan lakukan. Di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 ada 3 pokok yang harus kita jalani, saudara. Yang pertama, kita tidak hidup atau menjalani kehidupan ini menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, kita tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang ketiga, kita tidak duduk dalam kumpulan para pencemooh. Itu 3 hal pokok, saudara, yang harus kita hindari, kita jauhi. Dan kalau kita sudah terlibat seperti apa firman tadi, kita harus berani berhenti meninggalkannya. Dengan kata lain, bertobat. Saudara-saudara, disebutkan nasihat orang fasik. Orang fasik itu apa sih? Orang fasik itu adalah orang yang tidak peduli kepada firman Elohim atau firman Tuhan. Berarti ini orang-orang percaya bisa termasuk di dalamnya. Bisa juga, saudara. Aktivis kerohanian bisa juga dikatakan orang fasik. Kalau mereka ini hanya aktif secara duniawi, tetapi hatinya tidak peduli kepada firman Tuhan atau firman Elohim. Di sekitar kita, saudara-saudara, banyak orang-orang fasik. Orang fasik itu punya cara dan gaya hidup sendiri untuk mencapai sukses menurut ukuran mereka. Misalkan punya mobil lebih dari 1 dikatakan sukses, rumahnya besar, rumahnya lebih dari 1 sukses, uangnya banyak sukses,
bisa pesiar kemana-mana, sukses. Anak-anaknya semua lulus perguruan tinggi dikatakan sukses. Itu adalah sukses pandangan mereka, saudara. Dan mereka ini punya cara sendiri ya untuk mencapai yang namanya sukses menurut pandangan mereka. Nah, kalau kita orang benar sudah tahu firman Tuhan, tapi kita tidak mau pelajari firman itu, cara-cara untuk mencapai sukses seperti firman, tapi kita ikuti nasihat mereka, orang-orang yang tidak peduli pada firman Tuhan, atau nasihat orang fasik itu kita ikuti, ya kita berarti melanggar titah Bapa tadi. Sebab Bapa tadi mengatakan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Padahal apa, saudara? Nasihat orang fasik itu hampir setiap hari kita dengar, lihat, terima. Bisa lewat media sosial, bisa televisi, bisa orang lain, bisa guru-guru, dosen, bisa dari saudara kerabat sendiri. Ya itu, saudara. Karena itu bagian pertama untuk bisa kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik adalah kita harus mengerti dulu firman Tuhan. Berarti apa? Kita harus mau baca, belajar kitab suci yang benar, kitab suci terjemahan yang benar. Kita mau belajar merenungkan siang dan malam. Barulah kita ngerti perbedaan nasihat orang fasik dan nasihat dari Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berdiri di jalan orang berdosa itu bisa berarti banyak, saudara. Misalkan kita memihak atau berpihak pada orang berdosa, kita sudah tahu mereka itu melakukan dosa, tapi kita diam saja, malah kita mendukung yang penting kebahagiaan, ya, berkatnya dari mereka, atau menutupi dosa-dosa orang lain. Ya, itu berdiri jalan orang berdosa, atau mendukung atau menikmati hasil dari perbuatan dosa mereka, atau menutupi dosa mereka. Itu adalah berdiri di jalan orang berdosa, bahkan mengikuti jalan orang berdosa karena nikmatnya secara duniawi itu nyata. Inilah, saudara, yang harus kita bertobat dari hal ini. Berikutnya yang ketiga adalah seperti yang dikatakan dalam kitab Mazmur, ya, pasal 1 ayat 1 tadi. Bagian yang ketiga apa, saudara? Tidak kumpul atau duduk dalam kumpulan para pencemooh. Apa artinya, saudara? Kalau kita itu banyak kumpul dengan para pencemooh, meskipun kita ini orangnya kuat rohani menurut orang, lama-kelamaan kita ikut-ikutan, saudara, jadi pencemooh. Mengapa remaja-remaja sekarang di rumah, di kegiatan rohani bagus, tapi di luar, seperti contoh berikut ini, saudara, ditangkap polisi seorang remaja, kemudian orang tuanya dipanggil ke kantor polisi, kemudian polisi itu menceritakan perbuatan anaknya tadi. Pertama, melakukan vandalisme, yang kedua, minum-minuman keras dan mabuk di tepi jalan, yang ketiga, mereka itu bagian dari jaringan atau pemakai sabu-sabu, yaitu yang narkotika yang dilarang. Mereka itu keluyuran malam hari, dan perbuatan mereka itu sudah betul-betul merusak. Minuman keras, narkoba, atau sabu tadi merusak tubuhnya sendiri, berarti memangkas masa depannya lebih pendek. Kemudian vandalisme, mencoret-coret bangunan-bangunan yang sudah baik, itu merugikan orang lain, keindahan bangunan. Jadi inilah, saudara, orang tuanya nggak percaya, tapi ketika tanya anaknya tadi nangis sambil menjawab benar yang dikatakan Pak Polisi itu. Orang tuanya kaget, di rumah baik-baik saja, di luar katanya kegiatan rohani, tapi ternyata kumpulannya adalah remaja-remaja, orang-orang yang hidupnya seperti itu. Mereka para pencemooh, mereka itulah
Satu dua kali mungkin tetap kuat, tapi beberapa kali tetap terpengaruh, saudara. Apalagi anak-anak yang tidak dijagai, diawasi orang tuanya ketat, itu pergaulan akan mempengaruhinya. Firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Di rumah sudah kebiasaan baik, tapi kalau bergaul dengan teman sebaya yang tidak baik, yang hidupnya dalam dosa, pencemooh, maka mereka itu dalam waktu beberapa kali pertemuan sudah akan terpengaruh dan sembunyi-sembunyi di luar melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Di rumah seolah-olah baik. Karena itu saudara-saudara, 3 hal ini harus kita hindari kalau kita mau mencapai hidup sukses, saudara. Di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa orang yang mau berhasil sukses yang besar itu kesukaannya Torah Yahweh atau firman Tuhan, firman Bapa yang di sorga, dan merenungkannya siang dan malam. Ini berarti bahwa orang percaya tersebut setiap hari, siang dan malam selalu mengingat ajaran-ajaran Bapa yang di surga, selalu mengingat firman Tuhan, sehingga dapat mengontrol, mengendalikan dirinya hidup benar sesuai kehendak Bapa. Saudara-saudara, bayangkan kalau orang tidak pernah menyentuh atau tiap harinya jauh dari kitab suci, bagaimana dia bisa merenungkan siang dan malam? Bagaimana dia suka dari firman Tuhan kalau dia tiap hari aja tidak mau baca, tidak mau dengar mungkin video-video yang membangun, video pengajaran seperti video yang kami sampaikan ini. Ini video firman Tuhan yang bisa membuat pertumbuhan yang benar sesuai firman Tuhan. Saudara-saudara, orang yang selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu seperti memperoleh zat-zat kehidupan. Suatu ranting itu bisa daunnya lebat, hijau, tidak layu, tidak kering, tapi menghasilkan buah yang lebat dan matang. Itu karena dapat zat kehidupan dan pertumbuhan dari pokok pohon. Jadi kita ini yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam sama dengan kita ini melekat pada Tuhan. Sebab sumber keberhasilan, sumber sukses besar, baik jasmani atau rohani, baik untuk sekarang dan yang akan datang adalah Bapa yang di surga. Dengan kita melekat pada Bapa, berarti kita mentaati semua ajaran-ajarannya. Itulah saudara-saudara, sumber keberhasilan hanya berasal dari firman Tuhan. Dan orang yang melakukan firman Tuhan sama saja sedang meniti jalan, melangkah untuk memperoleh kesuksesan yang besar dan semakin besar sesuai kehendak Bapa. Jadi sukses besar yang sesuai firman Tuhan itulah yang dimaksud dalam keberhasilan baik rohani maupun jasmani. Yang kami ajarkan ini adalah sukses besar standar firman Tuhan, sukses besar sesuai yang dikehendaki Bapa yang di surga. Sehingga Mazmur pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa orang yang seperti saya katakan tadi melalui 4 langkah tadi, ayat 1 dan 2 akan seperti ayat ketiga, saudara, yaitu seperti pohon yang hidup di tepi aliran sungai. Tidak pernah layu daunnya, tidak kering, tapi menghasilkan buah yang lebat dan matang pada musimnya. Saudara-saudara yang terkasih, apakah saudara ingin sukses besar? Suksesnya sesuai kriteria Bapa yang di surga? Mari lakukan hal-hal yang sudah saya ajarkan tadi. Karena yang saya sampaikan adalah firman Tuhan, Elohim sang pencipta langit dan bumi. Karena itu saudara-saudara, mari yang sungguh-sungguh berniat bertekad untuk mencapai sukses besar, maka harus melakukan 4 langkah tadi. Saudara-saudara, untuk bisa menikmati
firman dalam mencapai sukses besar ini. Ulangi terus video ini, saudara dengarkan sampai saudara bisa paham betul dan mulai menerapkan firman Tuhan ini. Inilah saudara-saudara berkat Bapa supaya kita ini keberhasilan yang sesuai kehendak Bapa. Sebab banyak keberhasilan yang ditawarkan dunia ini yang tidak sesuai kehendak Bapa yang di. Saudara-saudara yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, yang cinta akan Bapa yang di surga, cinta firman-Nya, diberkatilah saudara. Sehat, sukses besar, berbahagia sejahtera dan umur panjang. Haleluya. Kami melepas berkat bagi saudara dalam nama Yesus Mesias. Amin.